Aku cuma TKW dari Lumajang, tapi rahimku dibeli Sultan Arab dengan harga 2 miliar. Demi rumah untuk ibuku, aku rela mengandung anak lelaki yang tak boleh memanggilku ibu. Tapi 7 tahun kemudian, anak itu mencariku. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Semoga yang sudah subscribe selalu dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, dan dijauhkan dari segala musibah, amin. Terima kasih atas dukungan kalian. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Namaku Dina. Usia 24 tahun, anak sulung dari 3 bersaudara. Aku lahir dan besar di sebuah desa kecil di Lumajang, Jawa Timur. Hidup kami sederhana, terlalu sederhana. Mungkin ayah sudah lama tiada. Dan sejak itu, ibuku banting tulang menjual jajanan di pasar demi menghidupi kami. Aku tak sempat kuliah, lulus SMA langsung bekerja jadi penjaga toko, lalu buruh pabrik. Tapi, semuanya tak cukup. Apalagi sejak ibu sering sakit-sakatan dan adik bungsuku butuh biaya sekolah. Di suatu malam yang hujan, sambil menyetrika baju lusuh, aku membuka pesan dari seorang agen penyalur TKW. Gaji besar, kerja bersih, penempatan, Arab Saudi. Keluarga dijamin aman. Aku terdiam lama, bukan karena ragu, tapi karena tahu, ini bukan hanya soal uang, ini soal bertahan hidup. Sebulan kemudian, aku sudah berada di Bandara Juanda, menatap pesawat besar yang akan membawaku jauh dari desa, dan semua yang kupahami. Ibu memelukku lama, sangat lama. Tangannya gemetar saat menyelipkan selembar doa di sakuku. Jangan cari kaya, nak, cari selamat dulu aja. Tapi dalam hatiku aku berkata, aku akan pulang bawa rumah, Bu. Dan buat ibu gak perlu jualan lagi. Arab Saudi menyambutku dengan panas dan kemewahan. Segalanya begitu kontras. Aku tak percaya rumah majikanku begitu besar, bersih, dan sunyi. Mereka memanggilku Dina dengan aksen asing. Memperlakukanku baik, terlalu baik. Mungkin, aku pikir, aku hanya akan bekerja seperti biasa. Tapi saat pertama kali Sultan Faisal menatapku dengan senyuman tenang dan mata yang sulit ditebak, ada sesuatu di udara yang tak bisa kujelaskan. Dan saat itu, aku belum tahu bahwa langkah kecilku keluar dari Lumajang akan membawaku ke pilihan paling gila dalam hidupku. Hari pertama aku masuk ke rumah itu, langkah kakiku langsung mengecil. Bukan karena takut, tapi karena semuanya tampak terlalu megah untuk dijamah. Lantainya mengilap, lampu gantungnya menjuntai seperti air terjun kristal, dan dindingnya putih, bersih, seolah tak pernah disentuh debu. Aku hanya bisa berdiri canggung di depan ruang tamu yang luasnya, lebih besar dari seluruh rumahku di Lumajang. Ini bukan rumah, ini istana, begitu pikirku. Seorang wanita tua berpakaian serba hitam menyambutku, memperkenalkan diri sebagai Ummu Zarah, kepala rumah tangga. Wajahnya tenang, tapi tak ramah. Dengan tangan yang tegas, ia menunjukkan kamar untuk para pekerja. Satu ruangan kecil dengan ranjang single dan lemari gantung. Tapi jujur, kamar itu jauh lebih nyaman dari kamar bambu di rumahku. Hari-hari pertamaku berjalan normal. Aku bekerja sebagai pembantu pribadi. Tugasnya ringan menyusun pakaian, membersihkan ruangan pribadi, dan kadang menemani Ummu Zarah ke dapur. Anehnya, aku jarang melihat majikan utamaku, Sultan Faisal. Hanya sekali kulihat dari kejauhan, ketika ia keluar dari ruang baca, mengenakan jubah putih panjang dan sorban emas tinggi, tenang, berwibawa. Tapi, sorot matanya, dingin, tajam, sulit ditebak. Aku tidak terlalu menghiraukannya. Tugasku hanya bekerja, bukan mencampuri hidup tuanku. Namun semuanya berubah sejak malam keempat. Saat aku diminta membersihkan ruang tamu utama setelah jamuan penting, aku masuk ke sana sendirian. Sementara pekerja lain sedang istirahat. Seseorang berdiri di balik jendela besar yang menghadap taman. Sultan Faisal. Ia berbalik pelan saat mendengar langkah kakiku. Matanya menangkap mataku. Senta, kenapa? Aku tak bisa berpaling. Namamu siapa? Tanyanya, dalam bahasa Inggris patah-patah. Dina, Tuan.
Jawabku gugup. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berjalan keluar, tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi sejak malam itu, aku mulai merasa diperhatikan, di lorong, di taman, bahkan di ruang makan. Bukan tatapan biasa, tatapan penuh pertimbangan. Seperti ada rencana yang belum ku mengerti. Satu malam, Ummu Zarah memanggilku diam-diam ke ruang kerjanya. Di atas meja ada selembar kertas dan map coklat. Tuan besar ingin kau membaca ini, tapi keputusan tetap di tanganmu, katanya, lalu pergi. Tangan gemetar, aku membuka map itu. Isinya kontrak, tertulis dalam bahasa Arab dan Inggris. Isi utamanya sederhana, tapi mengejutkan. Jika Dina bersedia mengandung anak Sultan Faisal secara resmi melalui pernikahan sah dan diam-diam, maka pihak Sultan bersedia memberikan uang sebesar 2 miliar rupiah, ditambah rumah permanen untuk orang tuanya di Indonesia. Aku membaca ulang berulang kali, mencoba memastikan ini bukan tipu daya. Kepalaku pusing. Ini bukan hanya soal pekerjaan lagi. Ini tubuhku, ini masa depanku. Ini harga dari segalanya yang ingin kuberikan untuk ibuku dan adik-adikku. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Di kepalaku hanya ada 2 suara logika dan pengorbanan. Apa gunanya menjaga kehormatan kalau ibu meninggal tanpa pernah punya rumah layak? Tapi, bagaimana kalau aku menyesal seumur hidup? Aku tak tahu mana yang benar. Yang aku tahu, hidup sedang mengajakku bermain di atas jurang. 3 hari, 3 malam. Itu waktu yang kubutuhkan untuk menimbang bukan hanya isi kontrak, tapi juga isi hatiku. Setiap malam, aku menulis surat yang tak pernah kukirimkan. Kepada ibu, kepada diriku sendiri, kepada masa depan yang tak kupahami. Dan, pagi itu, aku bangun dengan keputusan. Bukan karena aku 100% yakin, tapi karena aku tahu menunggu kepastian yang sempurna, kadang takkan pernah selesai. Aku berdiri lagi di depan ruang tamu yang sama. Di tangan kananku, map coklat itu ku genggam erat. Di tangan kiriku, ada doa yang ku genggam lebih erat lagi. Saat aku masuk, Sultan Faisal sudah duduk, mengenakan jubah putih dengan sulaman emas di lengan. Wajahnya seperti biasa. Tenang. Sulit ditebak, tapi kali ini, matanya langsung menatapku saat aku melangkah pelan ke arahnya. Saya bersedia. Kataku pelan tapi mantap, tapi dengan satu syarat. Sultan mengangguk pelan. Tidak terkejut. Silahkan. Aku menarik napas dalam-dalam. Saya ingin semua yang Bapak janjikan untuk ibu dan keluarga saya di Lumajang ditulis secara sah. Rumahnya atas nama ibu, uangnya ditransfer ke rekening yang saya tunjuk sebelum proses apapun dimulai. Dia diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Itu adil. Aku setuju. Lalu ia menandatangani kertas kontrak yang sudah disiapkan oleh kuasa hukumnya. Aku menandatangani di bawah namaku, Dena Wulandari. Dengan tangan sedikit gemetar. Begitu tanda tangan terakhir selesai, suasana ruangan berubah. Ada semacam angin yang bergeser tidak bisa kulihat, tapi bisa kurasa. Aku bukan lagi hanya pembantu rumah tangga. Aku sekarang bagian dari hidup Sultan Faisal. Meskipun sementara, dan tanpa gelar. 2 minggu setelah itu, kami melangsungkan pernikahan siri secara agama. Tertutup, hanya dihadiri 2 saksi dan ulama. Tidak ada pesta, tidak ada bunga. Hanya satu ikatan yang ditulis dalam sunyi aku, diberikan, kamar baru. Yang letaknya di sisi sayap rumah yang berbeda. Lebih luas, lebih hangat, dan terasa seperti sebuah tempat milik bersama. Faisal tidak memaksaku untuk menyentuhnya di malam pertama. Ia hanya duduk di sebelahku, membaca Al-Quran, dengan suara yang menenangkan. Kau tahu, Dina? Katanya, sambil menutup musyafnya. Aku tidak ingin kamu merasa dijual. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa bagiku, kamu adalah pintu harapan, dan aku akan menjagamu dengan caraku. Malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, hidupku tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku bukan hanya TKW lagi,
Aku adalah istrinya meskipun hanya di balik pintu, tanpa sorotan, dan tanpa masa depan yang pasti. Tapi aku tetap berjanji pada diriku sendiri. Selama aku masih bernapas, aku akan gunakan semua ini untuk satu hal. Membuat ibu tersenyum di rumah yang layak, dan mungkin, jika waktu mengizinkan, aku juga bisa belajar menyembuhkan hatiku sendiri. Sudah 2 bulan berlalu sejak aku menandatangani kontrak itu. Dan sekarang, ada satu perubahan besar yang tak bisa lagi kusembunyikan. Aku hamil. Awalnya hanya mual kecil saat pagi. Lalu, cepat lelah. Nafasku jadi pendek, walau hanya naik tangga. Tapi ketika telat datang bulan 2 kali berturut-turut, aku tahu. Benih itu telah tumbuh di rahimku. Aku memandangi hasil tes pack itu dengan tangan gemetar. 2 garis merah. Jelas. Tegas. Ya Allah. Ini bukan lagi sekadar janji. Ini nyata. Sultan Faisal adalah orang pertama yang kuberitahu. Aku memanggilnya ke taman belakang saat matahari sore mulai turun. Di sana, di antara bunga mawar putih yang tak pernah kusentuh, aku mengucapkannya pelan. Saya hamil, Tuan. Ia menatapku cukup lama. Tak ada ekspresi di wajahnya selama beberapa detik yang terasa seperti sahabat. Lalu, senyumnya muncul pelan, tenang nairis lambat. Alhamdulillah, ucapnya. Ini anugerah yang tak bisa aku beli, tapi kamu berikan padaku. Sore itu, dia memintaku duduk bersamanya lebih lama. Kami bicara. Tidak seperti majikan dan pembantu. Tidak juga seperti 2 orang asing yang menikah demi kontrak. Untuk pertanyaan ini, aku melihat sisi Faisal yang berbeda, seorang lelaki yang sebenarnya sangat mendambakan keluarga. Dia bercerita bahwa 2 pernikahan sebelumnya gagal memberi keturunan. Dan karena tekanan keluarga kerajaan, dia harus mencari cara lain. Maka ia memilih diam-diam, rahasia, sunyi, dan aku menjadi bagian dari rencana diam itu. Kamu bukan pilihan darurat, Dina. Kamu adalah satu-satunya pilihan yang membuatku merasa damai. Kata-katanya indah, tapi saat aku kembali ke kamar malam itu, aku tetap menangis. Bukan karena menyesal, tapi karena hatiku mulai lelah menyimpan semuanya sendiri. Kehamilanku dijaga sangat ketat. Aku dilarang keluar rumah tanpa izin. Makanan disiapkan khusus, bahkan dokter pun dipanggil khusus ke rumah, agar tak ada satupun kabar keluar ke dunia luar. Aku hidup seperti permaisuri, tapi juga seperti tahanan yang tak boleh bersuara. Zarah jadi lebih lunak padaku. Kadang ia duduk menemaniku makan. Sesekali memijat kakiku saat bengkak, tapi tetap saja, tak ada satupun dari mereka yang memanggilku dengan sebutan istri. Aku tetap dipanggil Dina, bukan Nyai, bukan Ummul Amir. Dan itu membuatku sadar, aku mengandung anak sultan, tapi tidak akan pernah jadi permaisurinya. Setiap malam aku menulis surat untuk ibuku di Lumajang, tapi tak satu pun kukirim. Apa yang bisa kutulis? Bu, Dina baik-baik saja. Dina sekarang tinggal di rumah besar. Dina sedang mengandung cucu ibu. Tapi bapak dari bayi ini adalah pria yang ibu takkan pernah kenal. Tak mungkin, terlalu rumit, terlalu asing. Maka setiap surat itu kutaruh di dalam kotak kayu kecil di bawah tempat tidurku. Mungkin nanti, saat aku kembali, aku akan berikan semuanya sebagai pengakuan yang tak terucap. Dan malam itu, saat perutku terasa sedikit mengeras, aku menyentuhnya dengan hati-hati. Nak, kamu belum lahir, tapi kamu sudah jadi saksi paling jujur dari hidup ibumu. Aku tersenyum dalam air mata. Satu yang pasti, aku mungkin tak tahu bagaimana nanti akhir ceritaku dengan ayahmu. Tapi aku berjanji, ibu akan menyayangimu sepenuh hati. Usia kandunganku memasuki bulan keempat, saat rumah yang dijanjikan untuk ibu akhirnya selesai dibangun. Foto-fotonya dikirim oleh agen yang ditunjuk Sultan. Rumah kecil tapi rapi, berdinding semen, beratap genteng baru. Ada taman kecil di depan, ada dapur yang layak, kamar untuk ibu, kamar untuk adikku yang masih SMA. Aku menatap foto-foto itu sambil menahan air mata.
Akhirnya Bu, Dina bisa kasih ibu rumah. Meskipun dari cara yang ibu sendiri takkan pernah tahu. Sultan Faisal memanggilku ke ruang dalam. Sore itu, di sana, ia menyerahkan surat kepemilikan rumah atas nama ibuku langsung, disertai salinan transfer tahap pertama, senilai 1 miliar rupiah. Separuhnya telah dikirim. Sisanya nanti setelah anak ini lahir, katanya sambil menatap lembut ke arah perutku. Aku hanya bisa mengangguk. Kata-kata rasanya semakin hari semakin sulit keluar dari mulutku. Bukan karena aku tak tahu harus bicara apa, tapi karena hatiku mulai terasa seperti ditarik kedua arah. Aku mulai menjaga kandunganku dengan sangat hati-hati. Setiap pagi, ada perawat yang datang memeriksa tekanan darah dan perkembangan janin. Makanan disiapkan khusus, ruangan selalu bersih. Bahkan Sultan sendiri kadang menyapaku saat sarapan dan menanyakan kabar si kecil di dalam perutku. Namun, meski semuanya tampak sempurna dari luar, hatiku justru semakin sunyi. Ada satu hal yang belum pernah ia lakukan, menyebutku sebagai istri di depan orang lain. Aku adalah perempuan istimewa, tamu pribadi, atau penjaga rahasia, tapi tidak pernah istrinya. Tak satu pun pelayan di rumah ini tahu status kami sebenarnya. Dan yang lebih menyakitkan, aku juga tak pernah tahu di mana tempatku setelah anak ini lahir. Suatu malam, aku tak bisa tidur. Aku turun ke taman dalam dan duduk di kursi kayu yang dingin. Tiba-tiba, langkah pelan mendekat. Itu Sultan. Ia duduk di sebelahku, tanpa berkata apa-apa. "Tuan," kataku perlahan. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" Ia menoleh. Tentu, kalau anak ini sudah lahir, saya akan tinggal di mana, dan dia akan tinggal dengan siapa? Sultan terdiam lama, lalu menatap langit yang dipenuhi bintang. "Kau akan kembali ke Indonesia, Dina, dan anak ini akan tetap di sini, sebagai bagian dari keluargaku." Jantungku seperti berhenti sejenak. Saya tak boleh membawanya? Kontrak kita jelas, ini tentang keturunan, bukan pengasuhan. Aku menunduk, tanganku refleks memegang perutku. Bayi yang belum lahir itu baru saja menendang pelan. Siala aye tahu, bahwa jawaban itu adalah pisau paling halus yang pernah menoreh hatiku. Sultan melanjutkan dengan suara lembut. "Aku tahu, ini tak mudah, tapi aku akan pastikan kamu mendapatkan semua yang pantas. Kamu akan pulang sebagai perempuan yang kuat, kaya, dan bebas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini, Dina. Kamu akan aman. Tapi, apakah saya akan bahagia?" Dia tak menjawab. Dan malam itu, aku menangis. Untuk pertama kalinya, bukan karena rindu rumah, bukan karena lelah, tapi karena menyadari bahwa aku sedang mengandung anak yang tak akan pernah memanggilku ibu. Hari itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Usia kandunganku belum genap 9 bulan, tapi rasa sakitnya datang tiba-tiba. Seperti gelombang besar yang menyeretku ke pantai asing. Pagi itu tubuhku lemas, napasku pendek, dan air mataku tak. Pelayan langsung memanggil tim medis pribadi. Sultan yang sudah disiapkan sejak lama, aku dibawa ke klinik pribadi yang letaknya tak jauh dari istana. Semuanya serba tertutup, serba senyap, serba cepat. Aku tak ingat detil detik-detiknya, kecuali satu hal. Tangis bayi yang memecah keheningan, tepat saat fajar baru menyentuh jendela kaca. "Anak laki-laki, sehat, kuat," kata dokter dengan suara lega. Alhamdulillah, aku tak bisa berkata apa-apa. Air mata jatuh satu-satu. Bukan karena sakit, tapi karena ada cinta yang langsung tumbuh begitu saja. Sejak suara kecil itu hadir ke dunia, aku tak butuh waktu lama untuk jatuh cinta padanya. Tapi, kebahagiaan itu hanya berlangsung beberapa jam. Menjelang malam, seorang pria berjas rapi pengacara pribadi Sultan datang ke ruang rawatku. Ia menyerahkan selembar dokumen. "Ini dokumen pemisahan. Sesuai kontrak, hak asuh penuh akan berpindah pada pihak Sultan. Nama ibu tidak tercantum di akta kelahiran, demi menjaga identitas dan garis keturunan keluarga kerajaan." Kertas itu, tinta hitam,
stempel resmi. Semua terlihat legal, sah, dan rapi, tapi rasanya seperti jurang menganga di hadapanku. "Saya boleh melihat bayinya sebentar saja?" tanyaku lirih. Pria itu tak menjawab, ia hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, seorang perawat masuk membawa si kecil dalam selimut biru muda. Bayi itu tidur tenang. Pipinya merah, hidungnya kecil, dan jemarinya menggenggam kosong. Aku menyentuh tangannya pelan, dan seketika, hatiku runtuh. "Nak, maafkan ibu," bisikku. Kupeluk dia sebentar, mencoba menghafal aroma tubuh mungil. Kutatap wajahnya lekat-lekat, mencoba menyimpan setiap detil dalam memoriku karena aku tahu, ini mungkin terakhir kalinya aku memeluknya. Saat perawat kembali mengambilnya, tangisku pecah tanpa suara. Hanya tubuh yang bergetar dan dada yang sesak. Lalu dengan tangan gemetar, aku menandatangani surat itu. Tinta di atas kertas terasa seperti luka yang tak akan pernah sembuh. Malam itu, Sultan Faisal datang menjenguk. Ia berdiri di depan pintu kamar, tanpa bicara lama. Mungkin ia tak tahu harus berkata apa. Mungkin ia tahu, tak ada kata yang cukup untuk membungkus luka sebesar ini. "Kamu sudah melampaui semua yang kubayangkan, Dina," katanya pelan. "Besok pagi, kamu akan dipulangkan. Semua sudah diatur. Rumah di Lumajang telah selesai. Dana tahap akhir juga sudah masuk." Aku tak menjawab. Aku hanya menatap jendela gelap, berharap malam menelan semua rasa yang tak bisa kujelaskan. Dan sebelum dia pergi, ia sempat berkata, "Kamu tak akan terlupakan, tapi aku tahu, dunia seperti ini tak pernah benar-benar mengingat dan disecula. Salku Seder, ada bagian dari diriku yang tertinggal di negeri asing ini. Sebuah nyawa kecil yang takkan pernah memanggilku ibu." Pagi itu, aku duduk di kursi pesawat dengan pandangan kosong mengarah ke jendela. Kota Riyadh perlahan menghilang dari pandangan saat roda pesawat mulai terangkat. Rasanya seperti aku meninggalkan bukan hanya tempat, tapi bagian dari diriku sendiri. Tanganku hanya ada satu koper kecil, paspor, dan sebuah map berisi bukti transfer serta sertifikat rumah atas nama ibu. Tidak ada foto anakku, tidak ada kenangan tertulis. Semuanya tertinggal di belakang pagar tinggi rumah Sultan. Saat kakiku menginjak tanah Lumajang lagi, aku disambut pelukan ibu yang hangat dan air mata yang terus mengalir. "Ya Allah, Nak, kamu pulang? Kamu pulang, kamu kurusan, tapi wajahmu bersinar." Dina anak ibu benar-benar jadi orang hebat. Aku hanya bisa tersenyum dan memeluknya erat. Menahan segala yang ingin kuucapkan tapi takkan pernah bisa. Tak seorang pun tahu kisah di balik uang miliaran dan rumah baru ini. Bagi mereka, aku hanya TKW sukses yang bekerja di rumah bangsawan Arab. Ibu menangis saat kutunjukkan rumah kami yang baru. "Kamu benar-benar lunasi janji kamu, Nak. Kamu buat ibu bisa tidur tanpa genteng bocor, masak tanpa tungku batu bara, dan hidup tanpa harus ke pasar setiap subuh." Aku menunduk, menyembunyikan mataku yang mulai berkaca-kaca. "Semua ini buat ibu, Bu. Cuma itu tujuan Dina dari awal." Hari-hariku di kampung diisi dengan menata rumah, membantu ibu di dapur, dan sesekali menerima tamu yang ingin tahu rahasia sukses Dina di Arab. Aku tersenyum dan menjawab seadanya, banyak kerja, banyak doa. Padahal setiap malam, saat aku tidur sendiri di kamar baru yang bersih dan luas, aku hanya menatap langit-langit sambil menyentuh perutku yang kini kosong. Kadang, aku memejamkan mata dan membayangkan suara tangis itu lagi. Bayi laki-laki dengan pipi merah dan jemari mungil. Aku bertanya-tanya, apakah dia sehat? Apakah dia tahu bahwa aku ibunya masih hidup dan memikirkan dia setiap hari? Tapi itu semua hanya tanya dalam hati. Tak ada jawab. Suatu hari, aku menemukan kembali surat-surat yang kutulis dulu saat hamil. Surat untuk ibu, surat untuk anakku, surat untuk diriku sendiri. Kubacakan pelan salah satunya, sambil duduk di bawah pohon jambu belakang rumah. "Nak, kau tidak akan mengenalku, tapi di setiap doa yang ibu panjatkan, namamu lah yang lebih dulu disebut. Kau mungkin dibesarkan oleh tangan lain, tapi cintaku
takkan pernah pergi. Tangisku pecah sore itu. Di bawah langit Lumajang yang mulai temaram. Aku sadar, aku pulang membawa semua yang orang lihat sebagai kemenangan. Tapi hanya aku yang tahu bahwa hatiku tertinggal di negeri jauh, bersama anak yang tak pernah bisa kupeluk lagi. 7 tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan Riyadh. Aku kini menjalani hidup sederhana, tapi cukup. Rumah ibu selalu ramai, adikku sudah bekerja, dan aku membuka warung kecil di depan rumah. Orang-orang masih menyapaku dengan kagum, menyebutku TKW sukses. Tapi di balik senyumku, ada ruang kosong yang tak pernah bisa dipenuhi siapapun. Hingga suatu pagi, sesuatu yang tidak pernah kuduga datang. Sebuah surat dari luar negeri, beralamatkan pribadi padaku. Ditulis dalam bahasa Indonesia yang rapi, tanganku gemetar membukanya. Di dalamnya, hanya satu lembar kertas. Ibu Dina, namaku Rayyan. Aku tinggal di Riyadh. Aku tidak tahu banyak soal ibu, tapi aku selalu merasa berbeda. Suatu hari, ayah memberiku surat-surat lama yang tak pernah ia tunjukkan. Sibel, ada satu yang ibu tulis tentang aku, tentang saat aku masih di dalam perut. Aku ingin tahu, benarkah aku lahir dari ibu? Kalau iya, aku hanya ingin tahu suara ibu seperti apa. Tak usah jawab cepat. Tapi aku akan menunggu. Airmat jatuh. Kertas itu basah oleh perasaan yang tak bisa kutahan. Rayyan. Nama yang belum pernah aku dengar, tapi langsung mengisi kekosongan yang selama ini kupeluk sendirian. Dia mengingatku, bahkan setelah 7 tahun, bahkan setelah aku pergi tanpa jejak. Ia masih ingin tahu siapa aku. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri menulis balasan. Kata-katanya tidak banyak, tapi setiap hurufku bangun dengan hati yang penuh harap dan gentar. Nak Rayyan, ya, ibu adalah orang yang mengandungmu. Ibu tidak pernah berhenti mencintaimu. Bahkan saat dunia memisahkan kita, jika suatu saat kamu ingin datang, pintu rumah ibu akan selalu terbuka. 1 bulan setelah surat itu kukirim, aku menerima pesan singkat dari nomor luar negeri. Isinya 1 kalimat. Aku akan datang ke Indonesia, ibu. Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena setelah bertahan-tahan, cinta yang kutanam diam-diam, kini mulai tumbuh kembali. Dalam wujud seorang anak yang mencari ibunya. Dan untuk pertama kalinya, sejak kembali dari Arab, aku merasa pulangku benar-benar lengkap.